Puji nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Salam kemenangan iman. Salam kemenangan iman. Adalah satu kebahagiaan bagi saya, Pendeta Gideon Munte, Gembala Sidang Saudara, Gembala Sidang Gereja Kemenangan Iman Indonesia Pusat Medan, dan juga Ketua Umum Gereja Kemenangan Iman Indonesia, untuk boleh lagi hadir di rumah saudara. Satu hal yang luar biasa. Dan terima kasih karena saudara ada bersama-sama dengan siaran langsung atau live streaming Gereja Kemenangan Iman Indonesia yang kita siarkan dari Medan, saudara, dimanapun saudara berada. We are so happy for you, and for those of you who are listening and watching us from overseas, I'm very sorry this first service is only in Indonesian, but you can watch us at 11 o'clock Indonesian time, West Indonesian time. We are going to be live streaming again, and this time it's going to be bilingual. Bagi saudara-saudari yang mau menyaksikan dari luar negeri, minta maaf karena kali ini kita akan mengadakannya hanya dalam bahasa Indonesia, tapi ibadah kedua nanti jam 11 kita melakukannya secara bilingual. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, sebelum kita memulai, izinkanlah kami semua dari Gereja Kemenangan Iman Indonesia untuk mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu saudara-saudari yang bersama-sama dengan kita hari ini, untuk dukungannya, untuk persembahannya, dan juga untuk waktu saudara untuk beribadah bersama-sama. Dan ada baiknya kalau saya katakan, kiranya saudara berkenan apabila saudara menyaksikan dari Facebook, agar saudara bisa mendapatkan kualitas gambar dan juga suara yang lebih baik. Saudara bisa menyaksikannya di YouTube kita, di Dr. Gideon Munte Ministries. Nah, saudara kasih dalam nama Yesus, apabila saudara sudah ada di YouTube, saya berharap saudara bisa subscribe dan juga tekan tombol likes. Dan bagi saudara yang melakukannya, kami doakan supaya saudara diberkati Tuhan secara luar biasa. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, kita tidak berlama-lama lagi, kita akan segera masuk pada firman Tuhan, dan sama-sama kita angkat Alkitab kita dengan tangan kanan kita tinggikan firman Tuhan lebih tinggi daripada segala keberadaan kita, dan kita perkatakan perkataan iman ini untuk mempersiapkan hati kita kepada firman Tuhan. Dalam nama Yesus katakanlah, ini adalah Alkitab saya, firman Allah yang hidup. Saya dapat menjadi seperti apa yang dikatakan firman Tuhan. Saya dapat memiliki semua janji Tuhan. Saya adalah pelaku firman. Sekarang saya diajari firman Tuhan yang hidup dan berkuasa. Saya mendeklarasikan, pikiranku terang, hatiku terbuka, dan hidupku pasti diobatkan oleh firman Tuhan. Hidupku memuliakan Tuhan. Di dalam nama Yesus dijadikanlah. Amin, 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 dan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan hari ini berjudul In the Darkness of the Night, atau di dalam kegelapan malam. Apa yang dapat kita lakukan ketika kegelapan malam datang? Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, adalah janji Tuhan kepada kita anak-anaknya bahwa kita akan hidup di dalam terang. Walaupun apapun yang terjadi di dalam dunia ini, atau walau apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, selalu ada terang bagi saudara, selalu ada terang bagi saya. Saya berdoa hari ini, apabila ada di antara saudara yang karena permasalahan pekerjaan, mungkin PHK, mungkin potong gaji, mungkin juga karena itu ada permasalahan dalam keluarga, dalam pemenuhan kebutuhan hidup, mungkin juga ada permasalahan dalam bisnis karena pemasukan atau pendapatan tidak seperti biasanya. Mungkin juga ada permasalahan, tekanan-tekanan lain dalam hidup, sehingga pikiran ini rasanya gelap, hati ini rasanya gelap. Saya berdoa di dalam nama Yesus, ada terang Tuhan terbit hari ini, saat ini juga di dalam hati saudara. Ada damai Tuhan, dan juga ada firman Tuhan yang dihidupkan Tuhan di dalam pikiran saudara. Dalam nama Yesus, terang terbit dan gelap pergi di dalam nama Yesus. Haleluya, dijadikanlah untuk kemuliaan Tuhan. Nah, mari kita buka Alkitab kita dari Mazmur pasal 139 ayat 11 sampai 12. Mazmur 139 ayat 11 sampai 12. Saya bacakan bagi kita semuanya. Jika aku berkata biarlah kegelapan saja melingkupi aku,
dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu ya Tuhan, dan malam pun menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang. Ketika Tuhan bersama-sama dengan kita, ketika Tuhan ada bersama kita, sesungguhnya kegelapan akan menjadi terang. Dan kalau ada terang dalam hidup kita, itu membuat kita bisa berjalan terus, bergerak terus. Walaupun dunia ini penuh dengan kegelapan, tetapi karena kita mempunyai terang, maka kita bisa terus berjalan. Inilah doa saya, bahwa harapanmu terus berjalan, imanmu terus berjalan, bisnismu terus berjalan, usahamu terus berjalan. Dan dalam nama Yesus, tidak ada satupun kegelapan yang dapat menghentikan kita, karena ada terang sejati bersama-sama dengan saudara. Jadilah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan kegelapan yang paling gelap sekalipun, di dunia ini ada kegelapan yang paling gelap, yaitu kematian. Sekalipun kematian datang, apabila Tuhan beserta dengan kita, Alkitab berkata kita bisa berjalan melewati lembah bayang-bayang maut, lembah kekelaman. Mazmur 23 ayat 4 dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Dikatakan dalam bahasa Indonesia sehari-hari, meskipun aku melalui lembah yang gelap, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau menemani aku. Walaupun ada kegelapan, dan gelap itu sepertinya membawa maut kepada kita. Seperti saat ini saudara, kita tahu saudara ada kegelapan yang mengancam melalui virus corona ini. Dan memang ini adalah kegelapan di dalam dunia ini. Tetapi saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita dapat berjalan melewatinya. Dikatakan aku berjalan melalui lembah yang gelap. Nah saudara kasih dalam nama, saudara tidak berhenti di lembah yang gelap. Saudara tidak terhenti di lembah yang gelap, tapi saudara berjalan melalui lembah yang gelap. Apakah lembah gelap bagi saudara saat ini? Apakah lembah gelap bagi saudara adalah kesedihan? Apakah lembah gelap bagi saudara kehilangan pengharapan, kehilangan pekerjaan? Apakah lembah gelap bagi saudara adalah beratnya kehidupan akibat banyaknya kebutuhan? Apakah lembah gelap bagi saudara karena saudara tidak bisa melihat masa depan? Saya berdoa terang Tuhan menyinari saudara, sehingga saudara mampu melangkah hari lepas hari. Dan dalam nama Yesus, semuanya kita melalui lembah kekelaman ini. Memang lembah kekelaman ini akan datang kepada kita. Salah satu tanda kegelapan yang datang kepada kita ialah dengan adanya pandemi daripada penyakit menular. Alkitab sendiri mengatakan bahwa penyakit sampar dan penyakit menular bergerak di waktu gelap, bergerak di waktu malam. Mazmur 91 ayat 6 dikatakan saudara, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Jadi kalau kita melihat ada penyakit menular, penyakit sampar, itu artinya keadaan dunia ini sekarang sedang dalam keadaan yang gelap. Karena bukan hanya Indonesia yang terkena penyakit ini, bukan hanya kota kita atau bukan hanya kita saja yang menerima ancaman daripada virus corona ini, tetapi seluruh dunia sedang berusaha. Ada yang dikatakan sudah mulai membaik. Puji nama Tuhan untuk itu. Saya berdoa Indonesia juga sudah mulai membaik, dan memang sudah mulai membaik. Saya ajak semua kita, siapapun saudara, apapun agamanya, agar bersama-sama kita menyatukan hati memerangi virus corona ini, dan bersama-sama kita terbebas, terlepas, menang atas virus corona ini. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, tetapi yang jelas dikatakan firman Tuhan bahwa penyakit sampar berjalan di dalam gelap. Itu artinya ketika ada penyakit menular yang sudah menewaskan ratusan ribu orang, bahkan mungkin sudah jutaan orang, maka ini sesungguhnya saudara, ini adalah waktu-waktu yang gelap bagi dunia ini. Tapi firman Tuhan berkata, meskipun ada kegelapan menutupi dunia saat ini, tetapi saudara, Tuhan dapat mengubah gelap menjadi siang. Tuhan dapat mengubah gelap menjadi terang, dan kita masih dapat berjalan melaluinya. Dalam nama Yesus, tidak ada kita yang menjadi korban atau victim, tetapi kita semuanya menjadi pemenang-pemenang atau victors di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah kalau dunia ini sekarang ada dalam kegelapan, apa yang dapat kita lakukan? Apakah yang terjadi dalam gelap?
Apakah semata-mata hanya kejahatan yang terjadi dalam gelap? Tidak. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, bahkan dalam kegelapan Tuhan kita bermurah. Ada hal-hal yang baik yang bisa dikerjakan Tuhan. Yang pertama sekali Alkitab berkata bahwa kita masih tetap dapat bersinar walau kegelapan ada di sekeliling kita. Yesaya 60 ayat 1 sampai 3 saya bacakan pada saudara. Sekaligus saya doakan agar ini dijadikan dalam saudara. Punyai iman untuk ayat ini supaya ini dikerjakan Tuhan. Nah, saudara kasih dalam nama Yesus dikatakan, Yesaya 60 ayat 1, bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan bumi diliputi kegelapan, bangsa-bangsa ditutupi kekelaman. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan cahaya kehadirannya menjadi nyata atasmu. Oleh sebab itu bangsa-bangsa akan berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja tertarik kepada cahaya yang terbit bagimu. Saya berdoa inilah yang dijadikan Tuhan bagi kita semuanya. Bumi memang diliputi oleh kegelapan, bangsa-bangsa diliputi oleh kegelapan, tetapi saudara bisa menjadi terang. Oleh karena itu mari bangun, mari bangkit. Jangan tinggal dalam persoalan saudara. Memang jelas kegelapan membawa persoalan, kegelapan membawa ancaman, kegelapan membawakan kekecewaan, kegelapan membuat kita tidak bisa bergerak. Tetapi ketika terang Tuhan turun, kehadiran Tuhan ada pada saudara, maka sesungguhnya saudara bisa bergerak. Saya berdoa di dalam nama Yesus, waktu-waktu seperti ini boleh saudara pakai untuk membangun pondok Daud, untuk membangun pujian penyembahan, di mana ketika saudara memuji menyembah Tuhan, maka hadirat Tuhan pasti turun atas saudara. Hadirat Tuhan pasti turun atas rumah tangga saudara. Dan dengan demikian ada terang Tuhan bagi saudara, bagi rumah tangga saudara. Dan di mana ada terang Tuhan, di situ saudara bisa melangkah. Di situ saudara bisa melihat jalan-jalan saudara yang sudah disediakan Tuhan. Di situ saudara bisa melihat jalan keluar. Saya berdoa saat ini, ketika saudara mengundang Tuhan dalam hidup saudara, mengundang Tuhan dalam hati saudara, dalam rumah tangga saudara, dalam pekerjaan saudara, di dalam usaha saudara, maka ada terang Tuhan yang tadinya saudara tidak melihat jalan keluar dari permasalahan saudara, yang tadinya saudara tidak melihat ada kebaikan, sekarang saudara mulai melihat pekerjaan Tuhan, saudara mulai melihat jalan keluar, saudara mulai melihat visi dari Tuhan, pekerjaan yang baru yang sedang Tuhan kerjakan. Saya berdoa itu dijadikan untuk kemuliaan nama Tuhan, bahwa hari-hari ke depan ini hidup saudara pasti berubah, harapan baru akan muncul, sukacita baru akan memenuhi saudara, dan hal-hal yang indah akan mulai dikerjakan Tuhan. Hidup saudara tidak lagi menurun, tetapi saya berdoa mulai saat ini bagi saudara yang percaya, terang Tuhan akan terbit dan hidup saudara akan semakin naik, meningkat. Tidak sekaligus, tapi langkah demi langkah. Dan setiap langkah itu adalah mukjizat bagi saudara. Jadilah untuk kemuliaan nama Tuhan di dalam nama Yesus. Kalau saudara mau memuliakan Tuhan, ini waktunya saudara boleh bertepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Nah, saudara kasih dalam nama Yesus. Itu sebabnya bangun dan bangkit di dalam nama Yesus. Kita memiliki cahaya yang tidak dapat padam. Walaupun mungkin cahaya lain padam, walaupun mungkin terang lain padam, kita memiliki banyak terang di dunia ini. Terang yang memberikan harapan, terang yang memberikan arah pada kita. Mungkin ada cahaya dalam rumah tangga kita, mungkin ada cahaya dalam kasih kita, cahaya dalam berkat-berkat kita, cahaya dalam pengharapan kita, cahaya dalam persahabatan kita, cahaya di tempat pekerjaan dan pelayanan kita. Tetapi seperti yang saudara lihat hari ini, semuanya itu berubah. Kita melihat saudara bahwa ada di antara kita yang tadinya mempunyai cahaya dalam kekeluargaan, saat ini sulit bertemu dengan keluarga. Dan saudara mungkin ada yang memiliki cahaya dalam berkat-berkatnya, dalam penghasilannya, saat ini pendapatan kita sangat berkurang. Ada yang memiliki cahaya dalam persahabatannya, sekarang ini ada namanya social distance. Dan saudara itu sebabnya agak susah bertemu dengan teman-teman. Nah saudara, cahaya-cahaya dalam hidup kita mulai meredup. Ada yang hilang dan ada yang menjadi kegelapan
kegelapan. Tetapi walaupun semua cahaya itu pudar, bahkan hilang, kita punya cahaya yang tidak dapat hilang dalam hidup kita. Dan cahaya itu ialah Kristus. Dalam Yohanes 8 ayat 12 dikatakan, Yesus berkata kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Nah, saudara kasih dalam nama Yesus, Tuhan Yesus sendiri adalah terang. Kristus sendiri adalah terang. Itu sebabnya ketika kita memiliki Kristus, ketika kita mengikut Kristus, kita tidak berjalan dalam kegelapan, tetapi kita memiliki terang hidup. Dalam hidup ini ada terang, sehingga kita bisa bergerak. Ada kepastian pergerakan. Ketika saudara bergerak, ketika saudara memasuki satu wilayah yang baru, satu tempat yang baru, satu bisnis yang baru, satu pekerjaan yang baru, engkau pasti berhasil. Engkau tidak coba-coba, tetapi engkau pasti berhasil. Langkahmu pasti. Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus adalah hal yang agak mengerikan, menggantungkan seluruh pelayanan satu gereja besar seperti ini kepada media sosial. Ya, saudara kasih dalam nama Yesus, tetapi luar biasa. Justru saudara, pada saat kita melakukan sosial media ini, ada lebih banyak jiwa-jiwa dapat dijangkau. Kita tahu saudara, ini adalah satu hal yang baru, tetapi puji nama Tuhan, Gereja Kemenangan Iman Indonesia bersama dengan gereja-gereja lain yang memberikan Tuhan visi untuk sosial media, dapat melakukannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Memang setan menutup pintu gereja, tetapi kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan mencabut semua dinding-dinding gereja, sehingga gereja Tuhan boleh memberkati sampai kepada bangsa-bangsa. Tuhan Yesus adalah terang kita. Nah saudara, memang saudara ada kegelapan yang datang, tetapi kalau kita memiliki Kristus, pasti ada terang. Terang dalam pelayanan, terang dalam kehidupan, terang bagi setiap orang. Yohanes 1 ayat 9 berkata, terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dunia. Tuhan Yesus datang untuk menerangi saudara, untuk menerangi saya. Itu sebabnya apabila kita memiliki Yesus, kita tidak hidup lagi dalam kegelapan. Apabila kita memiliki Yesus, pikiran kita tidak gelap lagi, hati kita tidak gelap lagi. Nah saudara, apapun yang terjadi dalam dunia ini, sekalipun dunia ini gelap gulita, kita memiliki terang. Hal ini telah terjadi kepada bangsa pilihan Tuhan, yaitu bangsa Israel. Dalam buku Keluaran pasal 10 ayat 21 sampai 23 dikatakan saudara bahwa orang-orang Mesir, lambang dunia, mendapatkan tulah, yaitu saudara gelap selama 3 hari 3 malam. Nah saudara, dikatakan kegelapan begitu luar biasa sehingga orang seolah-olah dapat meraba gelap itu. Nah saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dikatakan ayat 23, tidak ada seorang pun yang dapat melihat temannya, walaupun temannya dekat dengan dia. Jadi tidak ada orang yang dapat bangun dari tempatnya selama 3 hari. Jadi saudara, orang-orang pada tertidur, orang-orang pada terjatuh. Itulah yang terjadi pada manusia pada saat ini, pada perusahaan-perusahaan besar. Perusahaan-perusahaan yang kaya mengalami kerugian yang luar biasa. Ada banyak yang tidak tahan. Saya dengar ada banyak perusahaan finance yang tutup, yang bangkrut. Kenapa? Karena memang kegelapan yang luar biasa. Nah saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tapi sambungannya berkata begini, tetapi pada semua orang Israel, umat pilihan Tuhan, ada terang di tempat kediamannya. Saya berdoa ini dijadikan apabila kita memiliki Kristus, ada terang. Walaupun orang lain terpaksa tidak bergerak, perusahaan-perusahaan terpaksa tidak bergerak, saya berdoa tokomu yang kecil itu dapat bergerak, usahamu yang kecil itu dapat bergerak. Ini saatnya usahamu tidak hanya kecil, ini saatnya usahamu menjadi besar. Keuanganmu tidak hanya kecil lagi, tetapi semakin besar, semakin besar, semakin besar. Terpujilah nama Tuhan. Nah saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, milikilah terang sejati. Bagaimana caranya kita dapat memiliki terang sejati? Yang pertama sekali dikatakan saudara, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Yohanes 12 ayat 46. Aku telah datang ke dalam dunia ini sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepada aku jangan tinggal dalam kegelapan. Dan apabila kita percaya pada Tuhan Yesus, maka kegelapan tidak bisa mengalahkan kita. Karena Yohanes 1 ayat 5 berkata, terang itu bercahaya dalam kegelapan, dan kegelapan tidak dapat menguasainya. Bapak ibu saudara-saudari, mari percaya pada Tuhan Yesus Kristus.
Ikut Yesus dengan sungguh-sungguh. Tadi dikatakan barang siapa yang mengikut aku, ia tidak berjalan dalam kegelapan, melainkan ia mempunyai terang hidup. Hari ini saya berdoa, pada saat-saat seperti ini, mari kita lebih sungguh-sungguh mengikut Kristus. Mari kita lebih bersemangat, lebih menyala-nyala untuk mengikut Kristus. Pada saat-saat seperti ini bukan waktunya bagi kita untuk bersungut-sungut, meninggalkan ibadah. Tetapi kita tetap bersemangat, tetap menyala-nyala untuk Tuhan. Nah saudara, tentu saja saudara, kalau kita mengikut Tuhan dan kita percaya pada Tuhan, itu artinya kita percaya pada janji firman Tuhan dan kita mengikuti firman Tuhan. Bapak ibu saudara-saudari kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat-saat seperti ini janganlah buang-buang waktu. Ada orang-orang yang membuang waktu untuk bermain-main game dan kemudian menonton film yang tidak ada habis-habisnya. Oh, ada yang berkata, Pak Pendeta, bukankah itu tidak dosa? Memang itu tidak dosa, tetapi itu tidak membawakan pertambahan di dalam hidup kita. 1 Korintus 10 ayat 23 dikatakan saudara, segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi tidak segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, memang benar, tetapi tidak segala sesuatu membangun. Saat-saat seperti ini, ketika nanti kita keluar daripada pandemi ini, daripada krisis ini, janganlah kita keluar dalam keadaan yang tetap sama seperti dahulu. Janganlah kita keluar dengan keadaan atau level yang sama seperti dahulu. Tetapi ketika kita keluar, kita sudah ada pada level yang lebih tinggi lagi. Kita ada pada keadaan yang lebih baik lagi. Nah saudara, itu sebabnya gunakanlah saat-saat seperti ini untuk boleh menyelidiki firman Tuhan, untuk boleh mengembangkan bakat dan talenta saudara, untuk boleh membuat sesuatu yang konstruktif, untuk boleh membuat sesuatu yang membangun dan memberkati orang lain. Bapak ibu saudara-saudari kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita perdalam. Salah satu yang membangun adalah memperdalam diri kita kepada firman Tuhan, dan dengan firman Tuhan pasti ada terang bagi jalan-jalan kita. Karena Mazmur 119 ayat 105 berkata, firman-Mu itu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Nah yang pertama sekali saudara yang kasih dalam nama Yesus, kita harus bangun dan bangkit. Di dalam gelap tidak semuanya jahat, tidak semuanya buruk. Dalam gelap ada terang yang tetap bercahaya bagi kita. Terang yang bercahaya bagi kita itu adalah Kristus. Itu sebabnya ikut Kristus, ikut Tuhan Yesus sungguh-sungguh. Dan juga saudara, mari kita patuhi firman Tuhan. Perdalam diri kita dalam firman, supaya iman kita semakin bertumbuh. Dan dengan iman, mukjizat demi mukjizat pasti jadi. Dan ketika keluar daripada pandemi ini, kita keluar daripada krisis ini, tidak seperti pribadi yang sama, melainkan pribadi yang jauh lebih baik. Ada peningkatan, ada pertambahan, ada pertumbuhan, bahkan dalam nama Yesus ada pergandaan di dalam kehidupan saudara. Jadilah untuk kemuliaan nama Tuhan. Hal yang kedua yang terjadi pada kita ketika kita ada dalam kegelapan adalah Tuhan mau memberikan visi yang baru kepada saudara. Dalam Kejadian 15 ayat 5 sampai 6 dikatakan, lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit. Hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Di malam yang gelap, Tuhan membawa Abram keluar. Abram ini adalah nama Abraham sebelum ditukar oleh Tuhan. Tuhan membawa Abram keluar dan dikatakan, coba lihat ke langit. Di tengah-tengah kegelapan, Tuhan mempertunjukkan satu visi yang baru, satu penglihatan yang baru, yaitu bintang-bintang. Di mana Tuhan berkata, begitulah, lihatlah, seperti itu engkau jadinya. Ada satu penglihatan yang diberikan Tuhan di tengah kekelaman malam, supaya engkau tahu, seperti itu engkau jadinya. Engkau tidak seperti dirimu saat ini. Engkau bukanlah pribadi yang tertekan. Bapak ibu bukanlah pribadi yang sakit. Engkau bukan pribadi yang lemah. Engkau bukan pribadi yang kekurangan seperti yang kita alami saat ini. Engkau bukan pribadi yang kecewa. Engkau bukan pribadi yang kalah. Tetapi ada satu visi yang baru yang sedang diberikan Tuhan pada saudara. Bisnismu bukanlah bisnis yang gagal. Usahamu bukanlah usaha yang bangkrut. Mungkin sekarang
sekarang ini kelihatannya demikian, tetapi di tengah kegelapan malam Tuhan mau menunjukkan satu visi yang baru, dan dikatakan seperti itulah nanti engkau jadinya. Nah saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kadangkala kita mengeluh karena malam semakin gelap. Tahukah saudara, bintang-bintang cahayanya semakin kelihatan ketika malam semakin gelap. Nah saudara, saya berdoa visi saudara semakin jelas. Kalaupun saudara mendengar berita-berita tentang keadaan yang semakin memburuk, tentang mungkin keadaan-keadaan perusahaan, tentang mungkin keadaan-keadaan keuangan, keadaan-keadaan kesehatan, keadaan yang menyangkut keluarga saudara, saudara mendengar semakin buruk, seolah-olah malam semakin kelam. Di saat seperti itu, mari keluar daripada kemah saudara, keluar daripada kenyamanan saudara, mulai lakukan sesuatu, minta visi kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, bagaimana caranya kita mendapatkan visi? Kita mendapatkan visi apabila kita penuh dengan Roh Kudus. Kisah 2 ayat 17 berkata bahwa pada hari-hari terakhir akan terjadi demikian firman Tuhan. Aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, dan anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Ini adalah tentang berbicara tentang apa yang dikatakan firman. Nah saudara, dan turuna-turunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan atau visi, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Bahkan saudara, anak-anak muda mendapat visi yang baru, orang tua pun mendapat mimpi. Dan mimpi ini biasanya terjadi pada waktu tidur, dan kita tidur di malam hari. Mohon jangan tidur di siang hari saudara. Kalaupun kita tidur siang, jangan terlalu lama. Itu menandakan kita malas. Tetapi kita tidur di malam hari. Ketika kegelapan datang, kita tidur. Dan di situ Tuhan berikan mimpi. Orang-orang tua, bukan hanya anak muda mendapatkan visi, tetapi orang tua juga. Sering sekali mungkin orang-orang tua ini berpikir bahwa hidupnya sudah selesai, bahwa semua yang dimilikinya sudah selesai. Dan saudara, kita berpikir usahaku sudah selesai, aku sudah bangkrut. Pelayananku sudah selesai, gereja tidak bisa lagi beribadah, gereja sudah ditutup. Pekerjaanku sudah selesai, aku sudah di PHK. Keluargaku sudah selesai, orang tuaku, opungku sudah meninggal. Rumah tanggaku berantakan. Keuanganku sudah selesai, pengeluaranku bertambah besar, sedangkan pemasukanku semakin berkurang. Masa depanku sudah selesai, yang kulihat hanya kegelapan. Ini mengatakan seperti orang-orang tua yang merasa dirinya sudah selesai, tidak ada gunanya lagi bertahan di dunia ini, pulang saja ke sorga. Tetapi pada saat tua sekalipun, Tuhan masih memberikan mimpi di tengah malam, mimpi di saat kegelapan. Nah saudara, Tuhan masih mau bekerja. Walaupun saudara pikir saudara sudah hampir selesai, Tuhan masih mau bekerja. Tuhan dapat memulihkan. Pada saat-saat kegelapan seperti ini, Tuhan mau memberikan visi kepada kita. Semakin pekat malam itu, maka semakin terang bintang itu bersinar. Saya berdoa saudara, saudara semakin melihat visi dari Tuhan. Saudara tidak melihat kegelapan di sekeliling saudara, tetapi saudara memandang ke atas. Saya ulangi sekali lagi, memandang ke atas. Saudara pandang kepada Tuhan, pandang pada firman Tuhan, pandang pada janji Tuhan. Dapatkan visi, keadaanmu dapat berubah. Situasimu dapat berubah, pekerjaanmu, usahamu, pelayanan kita dapat berubah di dalam nama Yesus. Dan untuk itu saudara, kita harus keluar daripada tenda kita. Kita tidak bisa ada dalam tenda. Alkitab tadi berkata saudara bahwa Allah membawa Abram keluar. Saya berdoa Tuhan memegang tangan saudara dan membawa saudara keluar daripada kekecewaan saudara, keluar daripada kekhawatiran saudara, keluar daripada kepuasan saudara akan pencapaian di masa lalu. Hal-hal yang indah memang terjadi di masa lalu, tetapi Tuhan mau memberikan yang lebih indah bagi saudara. Hari-hari baik saudara tidak ada di belakang saudara, tapi ada di depan saudara. Nah, saudara keluar daripada pengertian-pengertian yang dahulu, dan keluar daripada paradigma yang sudah kedaluarsa, keluar daripada zona nyaman saudara. Inilah yang harus saudara lakukan, karena Tuhan sedang membuat sesuatu yang baru. Yesaya 43 ayat 19 berkata, lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah engkau mengetahuinya? Lihat, lihat, ada penglihatan yang baru, ada visi yang baru. Tuhan sedang berbuat sesuatu yang baru. Sebagai contoh saudara, kalau dahulu saudara, Gereja Kemenangan Iman Indonesia dikenal dengan penginjilannya,